Oke guys, masih dari Ubud, Bali. Lagi liburan di villa, seru banget. Ada infinity pool, langsung menghadap ke hutan. Seru banget nih. Nah, jadi saya masih akan ngomongin tentang passive income. Dan kenapa passive income ini menjadi satu topik yang buat saya menarik banget untuk dibahas. Karena passive income itu adalah power. Power, kenapa? Kok bisa power? Karena passive income itu memberikan kebebasan, freedom. Kok bisa passive income memberikan freedom? Karena kalau kita punya passive income yang cukup besar, kita akan punya pilihan, kebebasan untuk memilih mau bekerja atau tidak. Bayangin, di villa seperti ini, liburan berhari-hari, dan dibayarin oleh passive income. Itu satu. Yang kedua, selama liburan berhari-hari di villa ini, passive income saya tetap mengalir setiap hari. Asik atau asik banget. Dan saya akan share gimana caranya. Karena passive income adalah sesuatu yang real. Real dalam arti sekali kamu mengerti bagaimana cara membangunnya, gimana caranya bangun ternak uangnya, sekalinya kamu mengerti, dapat idenya, dan kamu lakukan dan berhasil, kamu tinggal scale up, tinggal dikalikan, tinggal dimultiply. Dan ketika sudah sampai di titik tertentu, di mana minimal passive income sudah sama dengan gaji bulanan yang kamu terima saat ini, kamu kerja misalnya gaji 5 juta sebulan. Dan ketika passive income sudah mencapai 5 juta per bulan, kamu udah punya pilihan. Mau lanjut kerja atau resign. Dan itu real, tuh nyata. Itulah kekuatan dari passive income. Passive income memberikan power. Passive income memberikan kebebasan. Dan kebebasan itu sangat mahal harganya. Makanya saya akan share gimana caranya kamu bisa punya passive income. Sehingga dalam hidupmu, kamu bisa memilih kapan mau kerja, kapan mau liburan, dan bahkan liburanmu bisa dibayarin passive income. Dan bahkan ketika lagi liburan, passive income-nya tetap mengalir. Saya akan ajarin di video ini, nonton sampai habis. Ingat, goal tertingginya itu adalah financial freedom. Itu, kita akan ngomongin goalnya sampai sana. Supaya bisa punya financial freedom, kamu harus punya passive income yang besarnya itu bisa menutupi atau membayari gaya hidupmu. Misalnya contoh aja, kamu mau tinggal di villa ini sepanjang tahun setiap hari. Hitung aja berapa. Misalnya di sini kalau lagi high season 8 juta per malam. Hitung aja 8 juta per malam. Artinya kalau misalnya 8 juta per malam dikalikan 1 bulan, itu adalah 240 juta. Oke, 240 juta itu baru tempat tinggal. Lalu kemudian untuk hidup dan segala macam anggaplah 50 juta. Yang artinya kamu perlu plus minus sekitar 300 jutaan atau 350 juta per bulan untuk bisa hidup setiap hari sepanjang tahun di villa seperti ini dan tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Hitungannya gampang. Artinya kalau kamu bisa menghasilkan passive income 400 juta per bulan, tiba-tiba kamu udah freedom, udah kayak sultan, kamu bisa hidup dimanapun, terutama di Bali ya. Kamu bisa hidup di Bali kayak raja, tinggal dari villa ke villa ke villa ke villa, tanpa kamu harus mikirin lagi besok makan apa, besok kerja apa, cara bayar villanya gimana. Kamu udah gak usah mikirin, itulah yang namanya freedom. Orang mau ketemu kamu yang nentuin. Minggu depan ketemu saya ada di Ubud. Oh, kamu mau ketemu saya baru ada waktu bulan depan, cari saya di Canggu. Kamu yang nentuin. Oh, kamu di Jakarta, yaudah kamu terbang ke Bali aja. Saya ada di Seminyak. Contohnya kayak gitu. Itulah enaknya kalau kamu freedom. Kalau misalnya orang yang mau ketemu kamu bilang, wah Pak, saya maunya ketemu di Jakarta. Ya udah kapan-kapan aja, kalau pas saya ke Jakarta baru kita ketemu. Itulah power. Itulah power, freedom. Nggak ada yang bisa ngatur kamu. Karena kamu udah bebas. Bebas secara finansial. Nggak ada yang bisa maksa kamu untuk melakukan apapun yang kamu nggak mau.
Kamu bebas ketemu dengan siapapun yang kamu mau, kamu bebas ketemu siapapun dimanapun dan kapanpun kamu mau. Itulah the power of financial freedom. Goalnya financial freedom. Nah, supaya sampai ke sana kamu harus punya passive income yang bisa biayain gaya hidup ideal yang kamu inginkan. Lalu kemudian supaya bisa punya passive income, kamu harus punya aset. Aset adalah apapun yang kamu miliki yang bikin kamu makin kaya. Yang bisa menghasilkan passive income minimal dalam dua bentuk. Capital gain dan atau cash flow. Capital gain artinya kamu beli murah, kamu jual mahal. Misalnya kamu beli anak sapi. Harganya 1 juta misalnya. Sapinya kamu gedein, begitu udah gede jadi induk sapi. Sapinya kamu jual tuh, udah gede. Harganya misalnya 50 juta. Capital gainnya 49 juta. Atau cash flow misalnya contohnya yang sapi tadi. Kamu beli induk sapi. Oke, harganya 50 juta. Lalu kemudian induk sapinya kamu pelihara dengan baik, kamu kawinin sehingga melahirkan anak-anak sapi yang bisa kamu jual 1 juta. Sesimpel itu. Artinya itu kamu bisa mendapatkan cash flow dari penjualan anak sapi tanpa harus memotong si induk. Nah, sekarang balik lagi. Misalnya kamu mau punya passive income, kamu mau harus punya aset. Supaya kamu punya aset itu ada 2 macam kalau menurut saya ya. Satu, aset yang dibeli. Pakai modal, kamu beli aset. Misalnya kamu beli saham, beli reksadana, dan segala macamnya. Beli emas. Atau yang kedua, aset yang kamu bikin. Yang bisa tanpa modal. Yang saya paling suka, ini kesukaan saya ya, yang tanpa modal, YouTube channel. Saya punya puluhan YouTube channel yang masing-masing menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan tanpa saya bekerja. Dari mana income-nya? Dari mana duitnya? Dari AdSense. Itu yang dari AdSense-nya doang. Belum yang membership, belum yang lain-lainnya. Dari AdSense-nya doang, masing-masing channel bisa menghasilkan jutaan per bulan. Saya punya puluhan YouTube channel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang saya paling suka juga, itu adalah menjadi afiliator. Jadi afiliator di TikTok, itu saya suka juga. Kenapa? Kenapa YouTube, kenapa TikTok? Karena dua-duanya itu memiliki algoritma yang sangat bersahabat dengan akun baru. Kalau Instagram misalnya ya, kamu harus banyak follower jadi banyak yang nonton. Terutama yang feed ya. Kalau yang yang Reels masih oke lah, masih bisa tanpa follower punya banyak penonton masih bisa. Tapi kalau TikTok enaknya adalah dari kontennya bisa langsung dimonetize. Pasang keranjang kuning nggak perlu modal, tanpa modal sama sekali jadi affiliate, dapat passive income. Kok bisa passive income? Bukannya harus bikin konten? Nggak juga. Karena kamu sekali bikin konten, hasilnya berkali-kali, itulah passive income. Jadi passive income itu bukan yang tidur tiba-tiba dapat income, nggak juga. Kamu harus bikin asetnya atau beli asetnya sekali, hasilnya berkali-kali. Kayak tadi misalnya beli induk sapi, induk sapinya ngasilin anaknya terus-menerus sampai kamu balik modal, sampai kamu cuan. Itu namanya passive income. Nah, saya suka 2 itu. Yang pertama YouTube channel, yang kedua itu adalah jadi affiliate di TikTok Shop. Itu yang real banget, bahkan saya udah ketemu afiliator yang menghasilkan miliaran per bulan dari penjualannya, dari omsetnya ya, dari GMV-nya, gross margin value-nya, itu udah mencapai miliaran per bulan. Saya udah ketemu tuh, kalau komisinya 10% aja, itu udah ratusan juta. Bayangin, ratusan juta tanpa modal, cuma jadi affiliate doang, dan itu real. Itu ekonomi yang sangat besar, komisi yang sangat besar. Yang ketiga, yang saya juga suka. Saya suka bukan karena yang paling bagus ya, tapi karena ya ini yang paling saya kuasai, yang paling saya mengerti dari properti. Dari apartemen, dari villa, dari hotel. Nah, itu bisa menghasilkan passive income juga asal mengerti gimana cara mainnya. Apakah artinya saham tidak bagus, cryptocurrency, reksadana, obligasi, emas, semuanya bagus, yang penting kamu ngerti. Kalau saya pribadi jujur, saya paling paham properti, makanya saya suka banget sama properti. Makanya rajin nih nginep-nginep di properti-properti yang bagus. Sambil kita lihat juga, saya lihat apa nih yang bisa kira-kira di ATM, amati tiru mentah-mentah atau amati tiru modifikasi. Sambil mencari inspirasi untuk investasi properti berikutnya. Jadi dengan cara itu
Kamu punya aset, yang terjadi apa? Asetmu menghasilkan passive income. Dari passive income, ketika passive income-nya udah besar, kamu akan mencapai yang namanya kondisi kebebasan keuangan atau financial freedom. Oke, nah kalau kamu mau mulai, kalau kamu pengen tahu gimana caranya kamu bisa memulai langkah pertamamu, kamu bisa ikutan online course yang saya bikin yang judulnya adalah Jagoan Passive Income. Itu nanti ada di bawah, silakan diklik linknya, ada di kolom komen atau di description video ini. Silakan kamu klik, nanti kamu akan lihat bagaimana caranya membangun passive income dari nol. Saya jabarkan secara detail. Kamu tinggal ikutin, tinggal praktekin step-stepnya saya kasih. Dari sana kamu akan bisa mulai membangun passive income-mu yang pertama. Ingat, dari passive income pertama sampai passive income yang bisa melebihi gaya hidupmu, bisa membayari biaya hidupmu, itu adalah tinggal permainan scale up, dan scale up. Satu YouTube channel bisa diduplikasi menjadi 2 YouTube channel, 10 YouTube channel, 20 YouTube channel, dan berikutnya. Satu akun affiliate TikTok bisa kamu duplikasi. Kalau udah berhasil ya, duplikasi jadi akun kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang asik. Satu properti kalau berhasil kamu bisa duplikasi ke properti kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu mau ikutan Jagoan Passive Income, kelas online Jagoan Passive Income, silakan klik link di bawah dan kamu akan belajar gimana caranya bangun passive income sampai mencapai financial freedom. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.